Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang wawancara yang disusun oleh Ruhil Amania dan Zakaria Fatoni, dosen pengampu Dr. Bahrudin Al-Habsyi MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darul Ulum Jombang. Wawancara dalam sejarah lisan. Metode sejarah lisan adalah suatu metode pengumpulan data atau bahan guna penulisan sejarah yang dilakukan sejarawan melalui wawancara kepada para pelaku sejarah yang ingin diteliti. Pengertian wawancara adalah teknik atau metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber yang disebut konseling. Komunikasi dilakukan secara dua arah dialog tanya jawab secara lisan. Secara umum, wawancara adalah suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi dari narasumber yang dilakukan secara tatap muka dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada narasumber yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Tujuan wawancara yang pertama pada konseling untuk mengetahui lebih terkait pada adanya permasalahan dan mencari jalan penyelesaiannya. Yang kedua, membantu klien menemukan pemahaman akan masalahnya atau situasinya dengan cara mengeksplorasi perasaan, pikiran, dan sudut pandangnya. Yang ketiga, membantu klien untuk dapat melihat alternatif jalan menyelesaikan masalahnya. Yang keempat, pengukuran psikologis dan lain-lain. Sikap yang harus dimiliki pewawancara. Yang pertama, netral. Yang kedua, ramah. Yang ketiga, adil. Yang keempat, hindari keterangan. Tata cara atau sopan santun wawancara dalam berwawancara. Yang pertama, posisi relatif berhadapan. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Yang ketiga, penampilan sopan tapi terkesan hormat. Yang keempat, berbahasa dengan baik. Fungsi wawancara. Jika kita fungsikan wawancara sebagai metode primer, maka wawancara akan dijadikan satu-satunya alat pengumpulan data atau sebagai metode yang diberikan kedudukan utama dalam serangkaian metode-metode pengumpulan data lainnya. Jadi itu akan memiliki ciri sebagai metode primer. Sebaliknya, jika kita memfungsikan metode wawancara sebagai metode pelengkap, maka wawancara akan digunakan sebagai alat untuk mencari informasi-informasi yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Jika sebagai kriterium, maka metode wawancara hanya akan dipakai pada saat-saat tertentu saja. Metode wawancara digunakan untuk menguji kebenaran dan kemantapan suatu data yang telah diperoleh dengan cara lain seperti observasi, tes, kuesioner, dan lain sebagainya. Ada tahapan dalam melakukan wawancara, antara lain 1. Pengembangan pembinaan hubungan. Yang kedua, memperdalam panggilan. Yang ketiga, menetapkan dan memecahkan masalah. Yang keempat, pengakhiran dan tindak lanjut. Proses konseling atau wawancara. Wawancara konseling merupakan wawancara yang sangat sensitif dan kritis. Biasanya, wawancara ini dipimpin oleh seorang profesional, yaitu dokter, pendeta, pengacara, guru, dan manajer. Atau bisa saja dari teman-teman dan anggota keluarga yang dulunya telah memiliki pengalaman konseling. Berikut aspek item pertanyaan dan item jawaban dalam proses konseling atau wawancara poin internal. Yang pertama, apa yang kamu rasakan saat ini? Jawabannya, alhamdulillah baik-baik saja Pak, akan tetapi ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Yang kedua, apa yang terjadi pada diri kamu? Jawabannya, belakangan ini saya mengalami kesulitan untuk belajar Pak, karena sekarang saya sedang ada masalah. Untuk poin eksternal, bagaimana suasana tempat tinggal kamu? Jawabannya, suasana tempat tinggal saya nyaman dan tentram Pak.
dan kebanyakan di lingkungan tempat tinggal saya anak pelajar. Yang kedua, apakah kamu menjalin hubungan atau komunikasi dengan orang-orang di sekitar lingkungan tempat tinggal kamu? Jawabannya, saya menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar lingkungan saya dengan baik, Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.